setia di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kita. Sekalipun kita saat ini tidak dapat berinteraksi satu sama yang lain karena untuk wabah saat ini yang melanda seluruh dunia, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap setia, rindu memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap berdoa memuji Tuhan di dalam situasi sulit saat ini. Kita harus tetap menjaga imun kita untuk tetap sehat dan tetap juga menjaga iman kita tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu kita hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Sebagai firman Tuhan yang mendasari doa kita untuk malam hari ini, yaitu dari Mazmur 119 ayat 81 sampai 91. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Kita siapkan hati kita untuk memanjatkan doa-doa kita, namun kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Saat ini, saat indah, kita nyanyikan pujian ini, bahwa sebagai ungkapan kita bahwa hari ini adalah saat-saat yang terindah untuk kita.
kepada Tuhan untuk hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mensyukuri berkat rohani, jasmani, serta keluarga kesehatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Ungkapkan segala syukur kita kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bersyukur juga untuk keluarga gereja, kasih dan kesehatan dalam keluarga rohani GBI Getsemani, serta bersyukur untuk kegiatan gereja pekan yang telah berlangsung, baik itu dari kebaktian pagi, kebaktian sore, serta jam doa yang sudah berlangsung, lalu sekolah minggu, PKM RB, dan persekutuan lainnya, WBI dan PBI. Kita dapat mensyukuri untuk segalanya, itu semua berkat anugerah Tuhan. Mengucap syukur untuk program gereja yang sudah berjalan dengan penyertaan Tuhan, kiranya semakin diberkati lagi. Biarlah program ini menjadi pacuan untuk kita dalam tahun 2020 ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan kembali di hadapan-Nya. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya berkata, di Yesaya 29 ayat 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Marilah kita juga mengakui segala dosa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Setiap kali kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Bapa, di hadapan kami datang untuk mengucap syukur, baik itu segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, berkat rohani, berkat jasmani, dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, serta pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami dapat kami syukuri. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur, serta Tuhan kami membawa dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan. Sucikan kami Tuhan, ampuni akan segala dosa kami, supaya kami layak disebut menjadi anak Tuhan, dan kami layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami, Engkau yang menolong kami, mengiringi ibadah doa kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ini doa yang kami panjatkan dan pujian yang kami naikkan hanya memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pujian medley firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, dan dilanjutkan dengan firman Allah sepanjang masa.
yang dipersembahkan saudara-saudari kita. Kita tentunya rindu untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan secara tatap muka, tetapi dengan kondisi saat ini kita tidak dapat melakukannya. Namun sebagai penguat rindu, The Dears akan mempersembahkan pujian istimewa. Kami The Dears hendak menyanyikan satu pujian yang sebetulnya sudah pernah kami nyanyikan di gereja. Karena melihat 10 minggu kita tidak bisa berbakti bersama-sama secara langsung, biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua. Tidak mudah untuk menghadapi situasi seperti ini, tapi pujian ini sungguh menguatkan kami. Terus katakan kata yang positif supaya kita semakin kuat.
Kita akan memasuki sesi doa kita yang pertama yang dipimpin oleh Bapak Gideon Subianto. Namun mari kita persiapkan hati kita untuk mendoakan segala pokok doa ini, yaitu dari ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap tangan Tuhan yang memelihara hidup kami dari waktu ke waktu. Pada kesempatan ini kami mau mengucap syukur
untuk gembala sidang kami, Pendeta Raymond, yang Tuhan sudah kirim untuk menjadi gembala kami. Kami bersyukur atas setiap pelayanan, atas setiap pengajaran yang Pendeta Raymond lakukan kepada kami sebagai domba-dombanya. Kami bersyukur setiap pengajaran yang diajarkan. Kami juga bersyukur untuk setiap segi kehidupan yang nyata, yang dapat menjadi teladan untuk kami hidup di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk Ibu Raymond yang mendampingi beliau, untuk anak-anak yang nyata dalam pelayanan mereka, menjadi teladan hidup, teladan dalam kehidupan rohani kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan Pendeta Raymond dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menambahi hikmat, pengetahuan, juga kemampuan untuk menjadi gembala kami yang baik. Kami menyerahkan, ya Bapa, setiap kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati, melengkapi, dan bahkan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Teristimewa untuk domba-domba yang dipercayakannya, untuk sesama hamba Tuhan, dia menjadi teladan dalam pelayanan ini. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan panitia perancang yang sudah dipilih. Biarlah kiranya anak-anak-Mu ini yang terpilih boleh bekerja sama, saling melengkapi untuk dapat melaksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu untuk membangun pekerjaan Tuhan di Getsemani Guntur, sehingga ada perkembangan baik dalam jumlah bilangan maupun kualitas kerohanian di jemaat ini. Bapak Surgawi, kami menyerahkan cabang-cabang kami, mulai dari PI, pos PI untuk TPW, DPW maupun cabang-cabang yang Tuhan percayakan, di mana Gereja Getsemani Jakarta ini bekerja sama dengan beberapa gereja. Biar kiranya menjadi saluran berkat untuk semua pekerjaan Tuhan yang ada 22 ini. Bapak, kami rindu gereja kami terus menjadi saluran berkat, menolong setiap pelosok-pelosok pelayanan, sehingga boleh nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani ke 22 cabang ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, anggaran yang dibutuhkan untuk perkembangan pelayanan di cabang-cabang ini, Tuhan yang melengkapi dan memberkati. Bapa Surgawi, kami berdoa biarlah kiranya seluruh ke-22 cabang ini yang saat ini dipercayakan kepada Gereja Getsemani Guntur dan beberapa kerjasama dengan beberapa gereja, kiranya akan terus menjadi besar, berkembang, dan mereka dapat menjadi berkat buat pelayanan di tempat-tempat yang lain.
menyerahkan untuk setiap target dari Getsemani Guntur ini. Tuhan tolong agar Tuhan yang terus mempercayakan perkembangan cabang-cabang sebatas Tuhan kehendaki dalam pelayanan ini. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Kami menyerahkan setiap anggaran, setiap kegiatan yang sudah disiapkan. Biar kiranya Engkau berkenan untuk kiranya semua pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena berkat-berkat yang dari Tuhan, kami yakin Tuhan kirimkan. Tuhan berkati setiap cabang-cabang ini. Karena kami boleh menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mengasihi. Mengucap syukur untuk semuanya ini Bapa. Kami mau landaskan setiap doa-doa kami ini hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memasuki sesi doa kita yang kedua, yaitu kita akan mendoakan secara bersama lembaga Gabungan Gereja Baptis dan Misi. Sebagai penghantar untuk doa kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu, besar dan ajaiblah karyamu. Mari saat ini kita berdoa bagi gabungan gereja baptis kita yang mewadahi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita doakan kerjasama dalam kepengurusan GGBI supaya setiap pengurus dari ketua sampai staf yang ada akan selalu bekerja sama dalam kasih dan kesetiaan. Mari kita doakan juga program dan anggaran yang dibutuhkan untuk operasional supaya Tuhan mencukupkan.
Mari doakan Yayasan Rebana agar dapat terus Tuhan pakai untuk menjadi sarana menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan atau menanggulangi bencana yang ada. Kita doakan juga gereja-gereja yang ada dalam naungan GGBI, baik yang di pedalaman, pedesaan, maupun di perkotaan, agar Tuhan menolong adanya pertumbuhan, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Juga kita doakan gereja-gereja yang saat ini masih membutuhkan gembala sidang. Utusan Injil yang ada di Timor Leste, Singapura, Hong Kong, dan juga di tempat-tempat lain, supaya Tuhan menyertai pelayanan dan keluarga mereka, memberikan mereka hikmat dalam mereka melayani. Marilah juga kita berdoa untuk lembaga-lembaga yang ada, sekolah-sekolah tinggi Alkitab, agar setiap dosen dan mahasiswa Tuhan diberkati dalam proses belajar mengajar. Demikian juga para karyawan yang ada supaya Tuhan memberkati, serta Tuhan mencukupkan segala yang diperlukan oleh setiap sekolah-sekolah teologi yang ada. Lembaga pendidikan umum sekolah-sekolah baptis dari PAUD sampai tingkat akademik, supaya Tuhan memberkati baik dosen, mahasiswa, pegawai yang ada dapat menjadi teladan yang baik. Rumah sakit baptis agar semua dokter, perawat, pegawai rumah sakit diberi hati hamba dalam melayani mereka yang butuh pelayanan kesehatan, dengan demikian dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. LLB, LPPB dapat menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa-doa ini, kiranya Engkau menjawab sesuai waktu dan cara-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saat ini kita berdoa bagi gabungan. Kita akan memasuki doa kita yang sesi yang ketiga, yaitu kita akan berdoa untuk bangsa ini yang dipimpin oleh Bapak Musa. Kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
kami yang ada dalam kerajaan surga. Engkaulah yang menciptakan segalanya baik. Tuhan Yesus yang mengasihi umat manusia di dunia ini. Oleh karenanya kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, Engkau telah mengarahkan, membimbing, memberkati dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan keluarga kami yang baik. Engkau telah memberikan kediaman kami yang baik, pekerjaan yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, negara di mana kami berada, yaitu negara Indonesia, sedang dilanda oleh wabah penyakit, yaitu PIKOR, virus corona. Oleh sebab itu, kami bermohon kepadamu Bapa, agar wabah ini dihentikan. Yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa dan bermohon padamu Bapa, agar para pemimpin bangsa ini diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur, mengelola bangsa ini, sehingga negara ini aman dan damai, dan Tuhan dimuliakan di negara Indonesia ini, bahkan dunia. Kami juga bermohon padamu Bapa, agar seluruh rakyat Indonesia diberikan pemikiran yang baik, berkat yang melimpah, sukacita, dan damai sejahtera menyelimuti dalam kehidupan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki saat renungan dan kesaksian, namun kita akan mempersiapkan hati kita dari pujian Ku Rindu Sabdamu. Selamat malam sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara doa meskipun hanya secara virtual. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian pasti mengikuti acara doa ini di rumah masing-masing. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di dalam bagian mari berbagi. Namun sebelumnya saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Meskipun situasi saat ini tidak begitu memungkinkan kami untuk boleh bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami senantiasa. Dan saat ini Tuhan kami akan masuk di dalam renungan
Tuhan sertai. Dan apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kali ini di dalam acara berbagi kita akan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang semakin sibuk saat ini, zaman yang semakin serba sibuk saat ini, membuat orang merasa tidak ada waktu, tidak ada cukup waktu untuk membaca Alkitab. Atau malah ada yang berpikir tidak membaca Alkitab pun toh tidak apa-apa, biasa-biasa saja, semua baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, padahal sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, kita akan merasa lebih yakin melangkah dan menjalani hari di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab Tuhan menyediakan janji-janjinya, mengajarkan bagaimana kita menjalani keseharian kita. Kemudian Dia juga menegur kesalahan-kesalahan kita. Dia juga membimbing kita. Dan Dia bahkan, firman Tuhan bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatur keluarga kita. Kemudian bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bergereja, bagaimana kita berkeluarga besar, bagaimana kita menyelesaikan persoalan, konflik dan sebagainya. Benar, sesungguhnya firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab itu sangat sempurna. Sayangnya, ada banyak orang berpikir atau ada banyak orang merasa tidak cukup punya waktu untuk membacanya. Dalam bukunya Bagaimana Jika Alkitab Tidak Ditulis, James Kennedy dan Jerry Newcombe menuliskan bahwa ada banyak ilmuwan, negarawan, sastrawan, dan orang-orang penting yang hidup saleh dengan berpegang kepada kebenaran Alkitab. Bahkan karya-karya mereka dipengaruhi oleh Alkitab. Kita dapat menyebutkan di sini apa yang ditulis oleh Kennedy dan juga Newcombe. Dia menuliskan ada astronom besar John Kepler yang hidup tahun 1571-1630. Ada Bapak Calculus Isaac Newton yang hidup 1642-1727. Pencipta pemberian nama untuk ilmu pengetahuan alam Carl von Linnaeus yang hidup 1707-1778. Ada penembus sandi Morse Samuel F. P. Morse yang hidup tahun 1791-1872. Ada William Shakespeare dengan buku terkenalnya Romeo dan Juliet, Macbeth, Hamlet, Othello yang hidup tahun 1616. Bahkan para ahli mengatakan bahwa ada 800 kutipan Alkitab yang dipakai oleh Shakespeare di dalam bukunya. Kemudian kita mengenal juga penulis karya klasik La Divina Commedia Dante Alighieri yang hidup tahun 1265-1321. Kita mengenal negarawan George Washington, Abraham Lincoln, William Wilberforce, dan juga kita tahu ada penemu benua yang bernama Columbus. Ada musikus besar Frederick Handel dengan karyanya The Messiah, dan banyak lagi orang-orang penting yang hidup setia kepada firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Dan Alkitab sangat mempengaruhi karya-karya mereka. Dalam Mazmur 119 ayat 105 Raja Daud berkata demikian, firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan memegang peranan penting, sangat penting di dalam kehidupan seorang Raja Daud. Di dalam ayat yang ke-9 dari Mazmur yang sama 119 dia mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya?
dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kemudian dia melanjutkan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Raja Daud mengungkapkan bagaimana kerinduannya akan firman Tuhan. Dia mengatakan demikian. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dari ayat-ayat ini, saya melihat dan kita mengetahui bahwa nampaknya dari anak-anak sampai dia menjadi remaja, di mana dia mengembalakan domba di padang rumput, sampai dia mencapai puncak tertinggi kejayaannya di dalam kehidupannya menjadi seorang raja. Rupanya dia menjalani kehidupannya dengan berpaut pada firman Tuhan, dan dia menyerahkan kehidupannya kepada pimpinan firman Tuhan. Dan rupanya juga firman Tuhan menjadi pegangannya dan menjadi menjadi pemberi hikmat kepada dia ketika di dalam menjalani roda kepemerintahannya, kerajaannya. Dia adalah salah satu raja Israel yang terkenal, bahkan sampai sekarang ini kita mengenal dengan baik Raja Daud. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat dari generasi ke generasi, segala lapisan, golongan usia, kita melihat bahwa firman Tuhan berperan penting di dalam kehidupan manusia. Jadi jangan kita pernah ragu menyediakan waktu terbaik kita untuk membaca firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Karena saya pribadi meyakini hanya Alkitab yang bisa menuntut kehidupan saya, menjalani kehidupan saya dengan benar dari hari ke hari, baik di dalam saya melayani, di dalam kehidupan saya bermasyarakat, bergereja, berkeluarga besar, mengatur rumah tangga saya, di dalam setiap apa yang saya lakukan. Saya hanya berpatokan kepada firman Tuhan atau Alkitab. Jadi mari kita menyediakan waktu kita yang terbaik. Jangan pernah ragu. Kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita menyediakan waktu kita yang terbaik untuk membaca Alkitab. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa saudara kita men-sharingkan, menyaksikan bagaimana firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, bagaimana firman Tuhan berperan di dalam kehidupan mereka. Inilah mereka. Selamat sore, Ibu Bapak, Saudara yang kekasih di dalam Yesus. Bagi saya firman Tuhan atau Alkitab merupakan pedoman yang sangat penting dalam hidup ini, terutama setelah saya serahkan hidup saya sekitar 22 tahun yang lalu pada hari Minggu 5 Januari 1992 di Gereja Baptis pertama New Orleans, Amerika Serikat. Saya seperti orang yang kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Saya masih ingat langsung saya baca 10 pasal dari Matius begitu saya menyerahkan hidup kepada Kristus. Kemudian saya ikut kursus pemuritan dan menggunakan buku Master Life yang ditulis oleh pendeta Avery Willis yang pernah melayani di Indonesia. Salah satu pelajaran waktu itu adalah menghafal Lukas 9 ayat 23, dan saya masih hafal dalam bahasa Inggris. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me.
dalam bahasa Indonesia. Maka Yesus berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu menjadi pegangan dalam hidup saya sampai saat ini. Karena ayat ini sangat dalam artinya. Dan ini disampaikan Yesus ketika dia menjelaskan atau bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia? Dan Petrus menjawabnya dengan benar bahwa dialah Mesias. Setelah itu dia menjelaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ada 3 yang diminta. Yang pertama, harus bisa menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Apakah itu berarti harus meninggalkan pekerjaan atau status kita? Tidak. Yang Tuhan kehendaki, kita harus mengganti hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memikul salib kita. Kapan? Setiap hari. Salib sering disimbolkan sebagai simbol kematian atau di kuburan salib. Artinya, kita harus rela menerima risiko apapun termasuk kematian karena iman kita di dalam Yesus. Karena kita mengikut Yesus. Risiko apapun yang kita hadapi, kita harus siap. Itu persyaratan yang kedua yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Dia. Apa artinya mengikut Yesus? Mematuhi perintah-perintahnya. Tidak mengikuti secara fisik saja. Seperti zaman dulu anak-anak muda tahun 60-an meniru rambut gondrong. Bahkan katanya di Filipina setiap Paskah ada orang yang mau dipaku tangannya, disalibkan untuk meniru Yesus. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, kita mau melakukan perintahnya di dalam hidup kita. Ayat ini sangat dalam hidup saya. Masih banyak ayat lain lagi. Lukas 23 ayat 43. Ketika Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya bahwa saat itu juga Yesus bersama-sama dengan dia di Firdaus. Sesungguhnya itu ditulis oleh Ibu Nima sebelum dia meninggal. Dan beberapa hari lalu ada seorang perawat menanyakan kepada saya, ayat apa yang harus saya sampaikan, saya harus bisikkan ke telinga orang yang sedang menunggu kematiannya karena menderita kanker. Saya mengingat ayat itu dan mengatakan, bacakan saja, bisikkan saja di telinganya. Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Beberapa menit kemudian diberitahu bahwa dia sudah meninggal. Ayat lain lagi, setiap saya membaca Alkitab, Tuhan menolong saya. 1 Korintus 11 ayat 1. Dalam bahasa Inggris disebut, follow me, because I have followed Christ. Jadilah pengikutku, sebab aku pun telah menjadi pengikut Kristus. Saya ingin mengatakan itu kepada semua orang. Ikutilah saya, karena saya pun sudah mengikuti Yesus. Banyak ayat di dalam Alkitab, mungkin Yeremia 29 ayat 11, ternyata itu maksudnya bahwa Allah memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan adalah hidup kekal bersama Dia. Tuhan telah sediakan itu dengan kematiannya di kayu salib. Terima kasih untuk Pendeta Raymond dan Ibu Arni yang selalu mementingkan firman Tuhan dan agar jemaat senantiasa membaca, menghafal, mempelajari dan menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sesungguhnya itulah rahasia hidup ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. Tuhan memberkati.
Selamat malam Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, di kesempatan ini kami mau sedikit berbagi tentang kehidupan rumah tangga kami. Dan setiap rumah tangga pasti mengalami suatu cobaan, momen bahagia dan momen menyedihkan. Ya, tidak selalu jalannya mulus, kadang itu berbatu, kadang itu naik turun. Dan kami berucap syukur kami boleh melewati itu semua sampai saat ini bersama Tuhan, karena kami boleh belajar, kami boleh diajarkan untuk tetap bersukacita dalam segala hal, bersukacita dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Juga selalu berharap ya kepada Juga Tuhan. Pada Tuhan. Ini ayatnya. Ya. Ayatnya itu diambil dari Filipi 4 ayat 4 dan 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ada satu momen kami boleh dianugerahi keturunan, dan Tuhan mengizinkan anak ada dalam kandungan Hana, tetapi Tuhan menghendaki lain. Tuhan bermaksud lain. Anak kami hanya ada bersama kita hanya kurang lebih 32 jam, dan itu ya sebagai manusia saya sangat terpukul, saya sangat sedih, kami sangat sedih, kami sangat mengharapkan, tapi Tuhan menghendaki lain. Tapi ayat itu mengajarkan kami untuk selalu bersukacita dan tidak selalu larut dalam kesedihan kami, dan terus harus berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami, itu yang menjadi keyakinan kami. Tuhan pasti menepati janjinya kepada kami, seperti Tuhan juga menepati janjinya waktu anak kami yang pertama boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan pasti menggenapi dalam dalam kesempatan berikutnya. Ya, kami yakin percaya janji Tuhan, karena ada janji Tuhan dalam Alkitab, tertulis di Yesaya 43 ayat 19 yang berbunyi, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Itu janji Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pasti menggenapi, Tuhan pasti mengabulkannya, pasti Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami berumah tangga bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian juga boleh untuk terus berharap kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih atas kesempatan ini. Tapi ingat, tetap waktu Tuhan yang terbaik. Betul, waktu Tuhan yang terbaik. Ya, oke. Itu aja dari kami. Terima kasih. God bless ya. Ibu semuanya, pada saat ini saya ingin bersaksi bagaimana Alkitab itu berperan dalam hidup saya. Saya baca Alkitab sih dari kecil ya, dari kelas sekolah minggu. Saya ingatlah gimana guru-guru sekolah minggu biasa mengajarkan apa sih cerita-cerita Alkitab itu. Banyak kisah-kisah yang diajarkan. Tapi mungkin saya baru agak serius baca setiap hari itu mungkin sekitar SMP, SMA lah saya mulai baca serius. Tapi kalau misalnya kita baca, ya paling kalau saya dulu cuman sekedar pakai apa ya, pakai renungan harian atau ya seperti itulah, untuk supaya lebih agak mengerti gitu. Nah, baru sampai agak udah dewasa gitu,
saya mulai banyak bergaul dengan teman-teman yang ya juga mendorong saya gitu. Jadi baca Alkitab itu, bimbingan itu udah nggak pakai renungan harian lagi, tapi pakai semacam komentari lah. Saya coba belajar Alkitab itu dari banyak macam pihak dan sumber sih, ya mulai dari ikut seminar, lalu ikut pendalaman Alkitab, nonton YouTube dan segala macam. Yang penting kita cari sumbernya itu yang benar lah, yang beres gitu. Jangan cari sumber yang enggak, karena ya kita juga harus bisa menguji lah ya, bisa dibilang. Sebenarnya kalau bisa saya pikir-pikir, karena kan kita ya ngeliat Alkitab tuh kayak biasa aja gitu ya, kayak ya udah sekedar buku begitu aja. Padahal tuh sebenarnya Alkitab itu lebih dari itu gitu. Kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita coba mau belajar, Alkitab itu dibuat sekitar ya 1000 tahunan lah, kurang lebih. Saya nggak tahu persis 1000 tahun, ya 1000 berapa ratus tahun gitu. Tapi mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, meskipun orangnya beda-beda yang nulis, tapi tulisan itu benar-benar sinkron. Mulai dari bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan itu tidak membiarkan hal itu begitu saja terjadi gitu. Tuhan itu nggak, sebenarnya gampang sih kalau Tuhan ngeliat kita remeh, karena kita memang remeh sih sebenarnya. Tuhan gampang tinggal bikin baru manusia yang beres gitu, yang maunya nurut aja sama dia ya bisa gitu. Tapi tidak gitu. Dia kita dijelaskan bahwa Tuhan benar-benar cinta manusia, dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sudah initiate plan, sudah bikin rencana gimana caranya supaya kita itu, umat-umatnya yang dipilihnya itu bisa bersatu lagi dengan dia gitu. Dan itu adalah sebuah anugerah yang amat sangat besar gitu. Dan ya mungkin ya saya rasa tidak semua orang bisa dapat ini gitu, kalau pada sampai akhirnya seorang ini menolak gitu. Ya ada satu ayat yang sangat berkesan buat saya itu dari Yohanes 14 ayat 6, ketika Yesus itu mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Orang di Asia atau di timur lah bisa dibilang, itu benar-benar takut kepada sosok Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh lah dia gitu. Beda dengan orang-orang barat yang benar-benar mencari kebenaran gitu. Mereka menggunakan rasio mereka berusaha mencari kebenaran yang sejati, tapi mereka tuh nggak dapet gitu. Ketika Yesus bisa mengatakan ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini tuh Yesus tuh menjawab orang-orang tersebut gitu. Istilahnya kalau bisa dibilang, kalau kamu cari ini dan kamu cari itu gitu, ya di aku tuh ada semua. Bisa dibilang seperti itu Yesus mau bilang. Dan itu benar-benar sangat amat amazing sih menurut saya. Benar-benar hebat lah dan dahsyat gitu Tuhan kita. Ya kalau kita mau coba compare gitu, nggak ada satupun manusia di dunia ini bisa mengatakan itu selain Yesus saja. Nggak ada, bisa dicari di agama lain, silakan gitu. Kalau misalnya pun ada, ya silakan diuji aja gitu kebenaran percayaannya itu tuh selegitimate apa, sebaik apa, dan sebenar apa gitu. Dan saya benar-benar bersyukur sih bahwa saya bisa mengerti Alkitab, bahwa Tuhan sudah mau mengajarkan saya siapalah saya ini, bahwa Tuhan bisa membawa saya untuk bisa hidup sampai sekarang melalui firman-Nya begitu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita bagaimana Alkitab berperan dalam kehidupan mereka. Nah, sekali lagi saya mengajak kita sekalian jangan pernah ragu menyediakan waktu kita untuk membaca Alkitab. Waktu yang saudara berikan untuk membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Mari coba kita buktikan dan lihat bagaimana firman Tuhan akan berperan dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh memberikan waktu kita untuk memperdalamnya, untuk merenungkannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa.
Yaitu sesi yang keempat, mendoakan gereja dan jemaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Raymond dan Wahyudi. Kita persiapkan hati kita dengan pujian Allah berduli. Bapa dalam surga, kami bersuka cita karena kami boleh hadir kembali untuk memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dan berdoa, meyakini bahwa Bapa mendengarkan setiap seluruh doa kami dan menerima berkat ketika firman Tuhan kesaksian disampaikan dalam acara jam doa hari ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi keluarga kami masing-masing, kesehatan dan penyertaan kami terima dari Tuhan, berkat-berkat rohani ketika kami terus hidup di dalam-Mu, dan berkat-berkat jasmani Bapa berikan bagi kami hari demi hari. Kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, keselamatan di dalam Kristus kami juga sudah menerimanya. Terima kasih untuk itu Bapa yang baik. Bapa, kami juga datang kepada-Mu untuk menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Bapa, berkatilah gereja-Mu di saat-saat sekarang, karena kami sudah tahu Kau menyertai sejak dulu sampai juga di masa yang akan datang ketika kami bertemu kembali dengan Kristus. Kami berdoa untuk setiap petugas pelayanan di masa seperti sekarang, supaya Tuhan berikan kesehatan, sukacita dalam melayani. Kami tahu bahwa umat-Mu yang lain pun rindu untuk melayani bersama. Kami mengucap syukur akan hal itu ya Bapa. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anggota gereja yang sakit, supaya mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Alfred Taresuo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Waluyo Solo. Bapak, berikanlah kuasa-Mu supaya Pak Alfred kembali menjadi baik dan sembuh. Kami menyerahkan Saudara Wanda, bersuka cita karena Tuhan memberikan dia sehat, mulai melakukan aktivitas kehidupannya. Kami terus berdoa supaya Bapak memberikan pemulihan bagi dia. Bapak, kami menyerahkan Ibu Sarni Simamora yang sedang mengandung, dan bayi dalam kandungannya juga Tuhan pelihara hingga semua sehat dan baik. Bapak, kami menyerahkan anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, berikanlah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang membawa umat-Mu dekat dengan-Mu dan menjadi tempat di mana Tuhan mencurahkan berkat secara jasmani.
Dan hamba berdoa supaya seluruh jemaatmu memiliki berkat rohani dari Kristus. Mereka setia kepada Kristus, senantiasa hidup di dalam pimpinan Kristus, dan mengasihi gerejamu, dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan Bapa memberkati setiap sidang jemaat. Mereka senantiasa menikmati segala kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi kedua cabang juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk kegiatan gereja seperti hari Rabu sekarang, setiap Rabu jam 6.30 sore, kami berdoa supaya setiap orang boleh mengikuti untuk bersama berdoa, memuji Tuhan dan menerima kebenaran firman-Mu yang disiarkan melalui YouTube. Bapak, kami berdoa untuk kegiatan PKM RB, Persekutuan Pemuda Remaja Baptis Getsemani, setiap hari Sabtu jam 6.30 sore. Biarlah anak-anak muda terus bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam persekutuan mereka bersama. Sekolah minggu di hari Minggu jam 7.45, dari kelas asuhan sampai dewasa, wanita, pria, senior, dilakukan setiap kelas melalui alat-alat media elektronika ataupun online, baik via Zoom ataupun YouTube. Bapak kiranya memberkati, dan firman Tuhan yang disampaikan, diajarkan, membawa umat-Mu bertumbuh di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Berdoa bagi setiap kegiatan gereja, hari Minggu kebaktian pagi jam 9 dan kebaktian sore jam 6. Biarlah sungguh kami memuliakan Tuhan dalam puji-pujian, dan firman Tuhan disampaikan memberkati semua yang mengikutinya, baik anggota gereja maupun setiap orang yang mengikutinya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkatilah mereka dengan berkat-Mu, dan biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka senantiasa. Kesehatan Bapa berikan, dan mencukupi segala kebutuhan rohani dan jasmani umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Allah, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya.